Selamat datang di channel TJ44. Untuk cerita kali ini adalah season 2 dari cerita berjudul Putri Mustika, Buah dari Masa Lalu. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Jika tidak ingin mendengar suara saya yang jelek ini, silahkan kecilkan volume Anda. Part 1. Malam tahun baru 2017. Semenit lagi kita akan menutup tahun 2016 dan menyongsong tahun yang baru 2017. Harapan, doa, dan semua yang baik-baik tak luput dari ucapan dalam hati ini. Pun aku yakin wanita di sampingku, serta putri tercintaku, mereka istri dan putriku pun tentu mempunyai keinginan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Di sini ku menunggu pergantian tahun di Hotel Arya Duta tepat di depan Pantai Losari, tempat pusat berkumpulnya masyarakat dari berbagai penjuru untuk merayakan keseruan dan kehebohan pesta kembang api di malam tahun baru ini. Aku, Hesti, serta Amanda memandang ke depan. Langit tampak bertahtakan bunga-bunga kembang api dari berbagai model. Suara letusan-letusan menggema ke seantero kota, pun asap serta suara trompet menambah keseruan malam yang sangat panjang ini. Tak mau kalah, Hesti serta Amanda ikut membunyikan trompetnya. Semua bersenang, semua menyambut tahun baru ini dengan begitu gembira. Namun, di antara semua penduduk di muka bumi ini yang tengah bergembira, mungkin hanya seorang saja yang tak merasakan kegembiraan tersebut. Itu semua hanya karena satu nama. Putri Mustika, dan orang yang masih terus terbawa rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam itu adalah aku, Arka Yudhistira Prasetyo, pria yang telah memiliki istri yang begitu cantik serta putri yang manis dan manja ini. Namun begitu tega menghancurkan hidup seorang wanita yang tak bersalah sangat amat pantas seharusnya kuterima dari semua orang. Namun percayalah, telah lewat hampir setahun ini tak ada yang mengetahui perbuatanku malam itu. Malam di mana aku telah berhasil memecah puput serta menanamkan benih-benih cintaku ke dalam rahimnya. Hingga setelah beberapa bulan kemudian, hasil benih itu berkembang dan berbuah menjadi janin tak bersalah dan berdiam di dalam tubuh puput. Aku semakin tersiksa. Aku semakin merasa berdosa, apalagi ketika mengingat kejadian kala itu, di mana Hesti istriku mengatakan kepadaku informasi tersebut. Maret 2016. Sore yang cerah. Tapi itu hanya sebentar saja. Kecerahan yang terjadi tak berlangsung lama. Setelah informasi itu kudengar sendiri dari mulut istriku. "Puput, Kak." Saat dia menangis, ujar Hesti kala itu, aku langsung kaget ketika mendengar nama Puput disebut. Jantungku kian berdegup kencang, perasaanku kian tak menentu. Apa yang terjadi dengannya? Puput kenapa? Namun jawaban itu langsung kudapatkan dengan segera. Ya, Puput hamil. Bagi terkena sambaran petir berulang-ulang, kedua kupingku berdengung.
serta aku sejenak sulit untuk bernafas seperti biasanya. Aku merasakan keterkejutanku ini sangat besar. Bahkan seumur hidupku, baru kali ini aku merasa kaget seperti ini. Andai saja Hesti bisa fokus dan tak larut dengan kesedihannya, mungkin dia akan menyadari perubahan sikapku barusan itu. Dan sekali lagi, yang membuatku seperti ini hanyalah satu wanita saja, bukan istriku, bukan pula para perempuan yang kukenal sejak dulu, melainkan Putri Mustika. Apakah kehamilannya itu disebabkan olehku? Tak mungkin. Aku mencoba untuk menepis pikiran itu. Mana mungkin dia bisa hamil hanya karena aku menyetubuhinya malam itu. Bukankah untuk menghamili seorang wanita harus disetujui berulang-ulang? Apakah dia telah melakukannya dengan pria lain setelah malam itu? Berbagai hal yang berkecamuk dalam hatiku ini. Tapi Putri Mustika yang kenal tak mungkin bisa membiarkan tubuhnya dinikmati oleh pria brengsek di luar sana. Bahkan aku sendiri tak akan bisa melupakannya sebelum aku menikahinya. Itulah dia. Itulah wanita berhijab dan bercadar yang kukenal. Satu-satunya wanita yang telah berhasil menyita perhatianku selama beberapa bulan ini. Seekor rusa betina tak akan melirik seekor domba jantan. Bahkan kucing Anggora pun punya kecenderungan untuk memilih ras tertentu dalam hal perjodohan. Dan mana mungkin dia akan memberikan mahkotanya secara ikhlas kepadaku maupun kepada pria brengsek di luar sana. Itu sangat tak mungkin. Dan yang sebenarnya terjadi, anak yang tengah ia kandung fix adalah anakku. Berhari-hari aku sama sekali tak dapat lagi fokus bekerja. Bukan hanya itu saja, istri dan anakku pun telah kekurangan perhatian dariku. Itu kusadari, aku begini karena perasaan bersalahku terhadap Putri Mustika. Di sebuah waktu, pada pagi menjelang siang aku duduk di ruang kerjaku menatap layar ponselku dengan perasaan yang berkecamuk. Bagaimana mungkin aku tetap diam saja padahal jelas-jelas aku tahu jika Puput sedang mengandung. Bahkan dari cerita istriku beberapa hari ini, Puput mulai dipermalukan, mulai jadi bahan gunjingan orang-orang di sekitarnya. Aku mengingat obrolanku bersama istriku kala itu. Kejadian kala itu aku sedang duduk di sofa ruang tengah. Pikiranku lagi-lagi tak fokus atas keadaan di sekitar, bahkan kehadiran istriku yang baru saja menidurkan Amanda putriku pun tak kusadari. Hesti menegurku duduk di sebelah dan menyandarkan kepalanya di bahuku. "Ada apa, Bun?" tanyaku setelah berhasil mengontrol perasaanku. Kasihan Puput. Ya, saya juga merasa kasihan padanya. Kasku karena aku pun masih saja belum berani untuk mengungkap semuanya. Tiba-tiba dari wajah istriku, aku menangkap ekspresinya sedang bersedih. Beginilah istriku, dia selalu merasa empati, dia selalu merasa sedih ketika ada orang lain. Apalagi orang terdekatnya dirundung masalah kesedihan.
sama seperti sahabatnya Puput. Ah, istriku, andai kau tahu penyebab sahabatmu seperti itu karena perbuatan suamimu ini, apakah kamu akan memaafkan suamimu? Ya, sambung pada part 2.